Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 287-288. Kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Desta tidak menyangka Messi akan datang sendiri. Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Messi dan Rahman. Tetapi waktu itu ketika Rahman dan keluarga Raffi mengalami konflik, semua orang tahu bahwa orang-orang itu adalah bawahan Messi. Apa yang ingin bos Messi lakukan datang ke perusahaanku? Desta menstabilkan emosinya dan menatap Messi dengan sungkan. Sebagai pewaris keluarga Net, Desta telah mengambil alih beberapa industri keluarga setelah dia tamat dari sekolah. Bahkan jika dia tahu bahwa Messi datang bukan dengan niat baik, tetapi dia masih tidak menunjukkan kepanikannya sedikit pun. Tuan Desta, kami membutuhkan kerjasamamu untuk menyelesaikan suatu hal. Aku harap Tuan Desta bisa bekerja sama. Ujar Messi dengan sedikit tersenyum. Ekspresi wajah Desta langsung berubah. Tetapi itu langsung segera kembali normal. Dia melirik ke beberapa puluh orang di belakang Messi. Dia tahu jika hari ini dia tidak setuju dengan Messi, maka dia akan menerima konsekuensinya. Itu adalah kehormatanku. Desta menyipitkan matanya. Dalam hatinya dia tahu apa yang ingin dilakukan oleh Messi. Dalam beberapa hari terakhir ini, ketiga keluarga besar mereka telah menekan Rahman dari semua tingkatan. Messi pasti datang untuk membantu Rahman. Tetapi, bagaimana Rahman ingin menyelesaikannya? Mengancamnya. Dan menyuruhnya membujuk kakeknya berhenti. Kalau begitu ayo pergi bersama kami terlebih dahulu. Jangan khawatir. Selama Tuan Desta bekerja sama, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Setelah Messi mengatakannya, ia berbalik dan berjalan menuju keluar. Ekspresi wajah pejabat tinggi itu langsung berubah drastis. Messi cukup terkenal. Dia ingin membawa Desta pergi. Bagaimana mereka tidak khawatir? Direktur Desta, jangan ikut mereka. Iya, kita lapor polisi saja. Aku tidak percaya pihak polisi tidak akan mengabaikan hal semacam ini. Iya, ini sama saja dengan tindakan penculikan. Desta melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Messi bukan preman biasa. Lapor polisi tidak hanya tidak akan berguna, tetapi sebaliknya, akan membuatnya kesal. Pada saat itu malah akan semakin gawat. Tenang saja, aku akan pergi dengan mereka. Mereka tidak akan berani melakukan sesuatu kepadaku. Setelah Desta mengatakannya, dia berjalan keluar dari perusahaan. Perusahaan keluarga Raffi. Meskipun Sahrul Raffi didiskualifikasi sebagai pewaris, tetapi ia masih menjabat sebagai manajer penjualan di perusahaan. Tuan Muda Sahrul, menurutmu apakah Rahman kali ini bisa bertahan? Pada saat makan siang, wakil manajer bertanya dengan penasaran. Waktu itu Rahman langsung membakar gedung perusahaan mereka. Itu merupakan kerugian besar bagi keluarga Raffi. Dan itu juga merupakan kerugian besar bagi banyak pejabat tinggi. Setelah mendengar bahwa tiga keluarga besar bergabung untuk melawan Rahman, yang paling bahagia adalah para karyawan keluarga Raffi. Bagaimana dia bisa bertahan? Memangnya kenapa jika dia memiliki bintang 8? Bukankah perusahaan global pada akhirnya juga dibubarkan? Ujar Sahrul Raffi dengan acuh tak acuh. Jika berbicara tentang kebencian, kebencian antara dia dan Rahman seharusnya yang paling besar. Rahman pernah membuat keluarga Raffi mengalami kerugian sebesar triliunan. Dia membuatnya kehilangan hak sebagai ahli waris. Jika ada kesempatan, dia malah ingin membunuh Rahman dengan tangannya sendiri. Iya, pada saat itu, perusahaan global membuat 4 keluarga besar kewalahan. Meskipun perusahaan bintang 8 mengatakan ingin menginvestasikan 100 triliun untuk membangun taman sains dan teknologi terbesar di wilayah Barat Daya, tetapi itu belum terbentuk. Kekuatan dan pengaruh mereka jauh tidak sebanding dengan perusahaan global pada waktu itu. Wakil manajer mengangguk dan menganalisisnya. Sahrul Raffi mengangkat gelas anggur dan meminumnya. Dia berkata, bocah itu terlalu merajalela. Dia pikir dia adalah pemilik perusahaan bintang 8.
Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah dia tidak tahu di kota Yuzoda, 4 keluarga besar kami yang lebih memiliki kekuatan? Apakah kamu tahu? Latar belakang anak itu adalah Albuchori. Tetapi kali ini 3 keluarga besar kami bergabung dan Albuchori tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Raffi juga memiliki banyak keluhan terhadap Albuchori. Waktu itu, jika bukan Albuchori yang membiarkannya, jika Albuchori tidak mendukung Rahman, bagaimana mungkin Rahman berani membuat proyek Jotun berantakan? Bagaimana dia berani membakar gedung perusahaannya? Jadi begitu menyebutkan Albuchori, mata Sahrul Raffi penuh dengan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Karena kejadian itu langsung membuatnya kehilangan haknya sebagai ahli waris, dia semakin tidak memiliki perasaan baik terhadap Albuchori. Itu pasti, 4 keluarga besar memiliki akar yang dalam. Tidak peduli siapapun yang datang bertanggung jawab atas kota Yuzoda, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan 4 keluarga besar terlebih dahulu. Jika 4 keluarga besar tidak memberinya muka, maka pekerjaannya pasti tidak akan lancar. Ujar wakil manajer sambil tersenyum. Yo, mengkritik Albuchori di depan publik. Tuan Muda Sahrul memang Tuan Muda Sahrul. Kagum, kagum. Pada saat itu, terdengar sebuah suara dari belakang mereka berdua. Ketika mereka berdua berbalik, mereka melihat sekelompok pria besar berdiri di belakang mereka. Yang berdiri paling depan menatap mereka dengan mengejek. Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian masuk? Sahrul Raffi menatap Harun dengan amarah di matanya. Ini adalah kantin perusahaan. Orang luar tidak mungkin bisa masuk, terutama di lantai 2 tempat area pejabat tinggi makan. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan berjalan ke sana dengan terlatih-tatih. Tidak ada yang berani memprovokasi Harun dan yang lainnya. Bahkan ketika melihat Harun dan yang lainnya, mata mereka penuh dengan ketakutan. Manajer Sahrul. Mereka, kapten petugas keamanan mendatangi Sahrul dengan babak belur. Tampaknya dia telah dipukuli habis-habisan. Tidak berguna. Sahrul mendengus dan menendang kapten keamanan sampai terjatuh ke bawah. Kapten petugas keamanan perusahaan tidak bisa menghentikan beberapa preman. Bagaimana Sahrul tidak marah kepadanya? Kamu bekerja dengan siapa? Setelah Sahrul menendang kapten petugas keamanan, dia berbalik dan menatap Harun. Begitu dilihat, orang-orang itu jelas adalah pasukan bawah tanah di kota Yuzoda. Dia tampaknya mengenal bos mereka. Tuan Muda Sahrul benar-benar pelupa. Apakah bahkan aku pun sudah tidak kamu kenali? Harun melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan mengejek. Ekspresi wajah Sahrul tiba-tiba berubah ketika dia melihat Harun dengan jelas. Harun adalah orang Rahman. Dia sudah lama mengenalnya. Selain itu kekuatan Harun di 3 Ksatria Jaksel juga sangat kuat. Dia bisa masuk peringkat 3 besar di kota Yuzoda. Dan dia juga ingat dengan jelas bahwa orang yang membakar perusahaannya waktu itu adalah 3 orang Jaksel. Apakah Rahman yang menyuruhmu datang? Sahrul menarik napas dan bertanya dengan suara berat. Tuan Muda Sahrul benar-benar pintar. Aku suka berkontak dengan orang pintar. Ujar Harun sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Sahrul Raffi menatap Harun. Ia tidak terlalu khawatir. Dia percaya Harun tidak akan berani melakukan sesuatu kepadanya. Sebaliknya, semakin Rahman begitu, semakin menunjukkan bahwa dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengundang Tuan Muda Sahrul untuk pergi bersama kami sebentar. Ujar Harun sambil sedikit tersenyum. Apa maksudmu? Rahman masih ingin menculikku. Ekspresi wajah Sahrul langsung berubah. Dia menduga Rahman pasti ingin mengancamnya. Dan menyuruhnya untuk membujuk kakeknya untuk berhenti. Tentu saja dia tidak mungkin ingin pergi dengan Harun. Tidak, tidak, tidak. Tuan Muda Rahman hanya ingin mengundang Tuan Muda Sahrul minum. Harun masih berkata dengan tersenyum. Jika aku tidak ingin pergi, ujar Sahrul dengan mencibir. Dia tidak percaya di siang hari bolong. Harun dan yang lainnya berani menculiknya. Tidak mau pergi. Senyuman di wajah Harun langsung menghilang seketika. Dia menatap Sahrul. Kemudian memakai kacamata hitamnya lagi. Dihormati malah tidak mau. Setelah dia mengatakannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Para pria besar di belakangnya meraih Sahrul dan langsung menyeretnya keluar. Pada saat itu, tidak peduli Sahrul atau para pejabat tinggi perusahaan di kantin,
Ekspresi wajah mereka langsung berubah drastis. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 288. Tuan muda keluarga Raffi diculik di perusahaannya sendiri. Jika itu tersebar keluar, di mana martabat keluarga Raffi? Keempat keluarga besar adalah perwakilan dari kelas atas di kota Yuzoda. Bahkan pasukan bawah tanah pun harus memberi mereka sedikit wajah. Menculik orang keluarga Raffi, itu sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Raffi. Harun, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga Raffi? Apakah kamu pikir keluarga Raffi tidak akan bisa melakukan apa-apa kepada 3 pasukan Jaksel? Ujar Syahrul Raffi dengan marah karena diseret keluar dengan dipaksa. Untuk apa aku takut? Oh iya, jika kamu tidak ingin lebih menderita, maka masuklah sendiri ke mobil. Ujar Harun dengan nada meremehkan. Dia percaya bahwa hubungan keluarga Raffi dapat menghabisi 3 kesatria Jaksel sampai ke akarnya. Tetapi pada saat itu, mereka juga dapat membuat keluarga Raffi merugi banyak. Selain itu, 3 orang Jaksel adalah orang Rahman. Dan sekarang mereka pada dasarnya bergabung dengan klub Martis Messi. Apakah berdasarkan hubungan keluarga Raffi dapat membunuh mereka atau tidak? Itu masih belum diketahui. Syahrul Raffi muntah darah. Tidak disangka ia malah diancam oleh Harun. Dia merasa sangat marah dan tidak senang. Tetapi pada saat ini dia terpaksa menahan diri karena dia percaya bahwa jika dia tidak bekerja sama, maka orang-orang ini pasti akan menggunakan kekerasan kepadanya. Pada saat yang sama, Wiron dan Mick juga membawa ahli waris keluarga Gary, Adnan ke klub Martis. Dibandingkan dengan kemarahan Syahrul Raffi, ekspresi Adnan dan Desta jauh lebih tenang. Kalian bertiga, maaf merepotkan kalian untuk tinggal di sini malam ini selama 1 malam. Messi menatap Desta, Syahrul, dan Adnan. Kemudian ia meninggalkan ruang bawah tanah. Kak Desta, Kak Adnan, bagaimana kalian juga bisa ditangkap? Apakah Rahman ingin cari mati? Berani-beraninya dia menggunakan pasukan bawah tanah. Apakah dia tidak takut Umar akan menghancurkan klub Martis hanya dalam 1 gerakan sekaligus? Ujar Syahrul dengan kesal. Desta tidak berbicara. Mata Adnan bercahaya. Dia menatap Syahrul dan berkata, apakah Kak Syahrul memiliki ide bagus? Syahrul dengan percaya dirinya berkata, Al-Buchori sangat jelas tidak bisa mendukung Rahman secara aktif. Selama 3 keluarga kita memberikan sedikit tekanan kepadanya, dia mungkin benar-benar bisa sekalian menghancurkan klub Martis. Setelah Desta mendengar perkataannya, dia mengangkat alisnya. Adnan menoleh ke Desta dan bertanya, Kak Desta, bagaimana menurutmu? Desta terdiam sesaat. Lalu dia mengangguk dan berkata, aku juga merasa kita tidak bisa duduk diam saja. Selagi mereka belum mengambil ponsel kita. Kita semua menelpon ayah kita untuk menjelaskan pentingnya masalah ini. Kita harus meyakinkan mereka untuk menggunakan hubungan dan memberikan tekanan kepada Al-Buchori. Dia juga merasa ini adalah peluang. Selama ini, alasan mengapa Rahman begitu sombong adalah, pertama karena dia memiliki dukungan dari Al-Buchori, dan kedua, karena ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pasukan bawah tanah klub Martis. Hampir setiap kali pasti klub Martislah yang membantunya melakukan suatu hal. Jika kali ini bisa menghancurkan klub Martis, itu setara dengan mematahkan lengan kiri dan kanan Rahman. Maka kali ini sangat mungkin bagi 3 keluarga besar bisa menjatuhkan Rahman. Oke, ayo kita telepon sekarang. Ujar Adnan. Tentu saja Messi tidak tahu percakapan Desta dan yang lainnya. Bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan mempedulikannya. 3 keluarga besar berpikir bahwa Al-Buchori telah mengalah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa semua ini adalah pengaturan Rahman. Kali ini, Rahman tidak ingin Al-Buchori maju. Dia hanya ingin 3 keluarga besar menjadi lebih sedikit agresif. Kemudian mereka akan terjatuh lebih tragis. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Messi menelpon Rahman. Sudah selesai. Tetapi aku dengar beberapa waktu ini keluarga Andreas aktif lagi. Di Villa Danau Jinglong, Rahman sedang bermain dengan Agnes di lapangan sepak bola. Agnes sedang mengejar bola yang sedang bergulir, dan dia berhenti untuk menjawab panggilan Messi. Mendengar Messi mengatakan keluarga Andreas aktif lagi,
Kilatan pembunuhan melintas di mata Rahman. Dia awalnya ingin meninggalkan keluarga Andreas untuk Muhrizal, kelak membiarkannya membalaskan dendamnya sendiri. Jadi pada akhirnya dia sengaja tidak melakukan sesuatu kepada keluarga Andreas. Apakah mereka juga terlibat dalam masalah ini? Tanya Rahman. Orang-orang bawahku bilang kemarin Rinal dan Temon pergi makan bersama. Kedua kepala keluarga makan bersama. Ada dua kemungkinan. Pertama, kedua keluarga memiliki suatu kerjasama. Dan kedua, pasti ada suatu kesepakatan. Tetapi aku kira selama beberapa waktu ini, sebagian besar kemungkinan mereka ingin mengatasimu. Ujar Messi. Mengatasiku. Rahman mencibir dalam hatinya. Tampaknya ada banyak orang yang ingin membagi perusahaan bintang 8-nya. Hanya saja, apakah kalian memiliki kemampuan ini? Kita selidiki saja dulu. Jika keluarga Andreas juga berpartisipasi dalam masalah ini, maka biarkan keluarga Andreas tiada terlebih dahulu. Ujar Rahman dengan suara berat. Jika keluarga Andreas benar-benar berpartisipasi dalam masalah ini, Rahman tidak akan lagi menunggu kelak Supri untuk membalaskan dendamnya sendiri. Ia akan menyelesaikan keluarga Andreas terlebih dahulu baru memikirkannya lagi. Sejujurnya, kali ini walaupun dia ingin menghabisinya sekaligus, tetapi tidak peduli keluarga mana dari 3 keluarga besar itu. Jika dia ingin langsung melenyapkannya dalam sekaligus itu agak sedikit sulit. Tetapi jika keluarga Andreas, itu akan jauh lebih mudah. Melanie sudah mati. Tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Dan dia tidak akan bersembunyi lagi. Kebetulan meminjam kesempatan kali ini untuk mengumumkan keberadaan Rahman ke seluruh kota Yuzoda. Setelah menutup telepon Messi, ia melihat Agnes bermain di sana sendirian dengan bahagia. Rahman menelpon ke Umar lagi. Umar, Desta, Syahrul dan Adnan semuanya ada di tanganku. Ujar Rahman. Kak Rahman, kamu harus berhati-hati. Ketiga keluarga mereka telah melaporkan kasus ini. Dan aku hanya bisa mengundurnya selama 1 atau 2. Ujar Umar dengan tersenyum pahit. Ketika ketiga keluarga melaporkan kasus itu pada saat yang sama, dia sudah menduga bahwa mereka pasti berada di tangan Rahman. Hanya sampai besok siang, ujar Rahman. Dia tentu saja tidak mungkin membunuh Ariel dan yang lainnya. Jika dia ingin membunuh mereka, dia pasti tidak akan membiarkan Messi dan yang lainnya melakukan penculikan. Dia juga percaya bahwa Umar seharusnya memahami tujuannya. Umar tentu saja tahu tujuan Rahman melakukan hal itu. Dia juga percaya bahwa Rahman bukan orang bodoh. Jika dia ingin membunuh orang, bagaimana dia berani menculik orang secara terang-terangan? Namun, trik semacam ini memang bisa membawakan tekanan kepada 3 keluarga besar. Oke, itu tidak masalah. Umar menutup telepon Rahman, dan sekretarisnya mendekatinya. Umar mengeluarkan sebatang rokok, bersandar di kursi, dan bertanya, 3 keluarga besar memberi tekanan lagi. Sekretaris mengangguk dan berkata dengan ekspresi wajah yang wajar, Pak Umar, 3 keluarga besar telah memberikan bukti kuat bahwa klub Martislah yang menculik keluarga mereka. Mereka meminta kita untuk harus membasmi pasukan bawah tanah. Umar mengesap rokok dan berkata dengan ringan, klub Martis yang saat ini bukan lagi klub Martis 10 tahun yang lalu. Sekretaris itu menatap Umar dengan bingung. Umar tersenyum dan berkata, pertama, karena di belakang mereka ada Rahman. Dan kedua, Rahman telah membantu pejabat tinggi di sana untuk membersihkan tindakan kriminal mereka. Dan Messi yang sekarang, 3 orang jaksel dan yang lainnya. Di mata masyarakat, mereka sudah menjadi pengusaha biasa. Sebenarnya, mereka juga sedang berubah ke arah ini. Tidak akan lama lagi. Takutnya tidak akan ada lagi orang yang akan berpikir bahwa mereka adalah orang pasukan bawah tanah. Bersambung.